Shalom, saudara semuanya yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanan rohani sehat kali ini dengan judul Yesus diutus, korban, jalan ke surga. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu, mau belajar tentang kebenaran. Berkati kami dimanapun kami berada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus Tuhan ajari kami, buat kami mengerti, buat kami memahami firman Tuhan ini. Dan jadikanlah firman-Mu ini bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara semuanya yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja berada. Ada begitu banyak hal tentang Yesus Kristus Tuhan yang perlu kita ketahui bersama. Mengetahui siapa Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita berbahagia dan damai. Oleh sebab itu, mengetahui siapa Yesus menjadi begitu penting. Bahkan sangat penting sesungguhnya bagi setiap orang. Mengenal Yesus adalah kehendak dari Allah Bapa, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Yesus. Di dalam kitab Kolose Perjanjian Baru, Kolose pasal 1 ayat 19 berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus mendapat pengakuan dari surga, pengakuan dari Allah Bapa. Ini dapat kita ketahui di dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima berbunyi, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perkataan Allah Bapa ini telah memberi hikmat dan memberi kita pengertian bahwa mengenal Yesus Kristus ternyata adalah mengenal Allah Bapa itu sendiri. Dan hal ini telah dikatakan atau diucapkan atau difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus yang adalah Kristus telah diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa, yakni untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia dari maut atau neraka akibat dosa. Yesus Kristus berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, dengan demikian dapatlah kita mengerti dan ketahui bahwa Yesus Kristus Tuhan kita memang diutus oleh Allah Bapa untuk melaksanakan pekerjaan Bapa, yang intinya dijelaskan dalam Alkitab, yaitu untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan umat manusia yang mau percaya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan.
Berikutnya, saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari topik kita saat ini, berdasarkan rencana Allah Bapa untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa dan maut akibat dosa, harus dikerjakan melalui penebusan. Penebusan perlu ada hal untuk membayar yang ditebus. Yesus telah diutus dan ditetapkan untuk membayar bagi penebusan manusia dari maut akibat dosa. Kalau di Perjanjian Lama, Allah menetapkan untuk pengampunan dosa karena bersalah kepada Tuhan, yaitu berbuat dosa, harus ada korban penebusan, sehingga dosa itu diampuni oleh Allah Bapa. Dan sebagai korbannya adalah binatang atau hewan, yakni domba jantan. Maka di dalam perjanjian yang baru antara Allah dan manusia, korban penebus salah itu adalah diri Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus ini suatu ketika kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 yang berbunyi, "Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, 'Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.' Dan firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 berbunyi, 'Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.'" Yesuslah korban penebusan itu. Efesus pasal 5 ayat 2 berbunyi, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Pengorbanan Yesus itu yakni mau mati dan disalibkan, bukan karena dia tidak berdaya atau lemah, tetapi karena Yesus harus melakukan pekerjaan penebusan untuk pengampunan dan penyelamatan umat manusia dari dosa dan hukuman maut akibat dosa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kini kita telah mengetahui dan memahami bahwa Yesus diutus Allah Bapa dari surga untuk datang ke dunia ini, untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Bapa, yakni menyelamatkan manusia dari dosa dan akibat dosa, dengan cara menjadi korban untuk penebusan dosa. Oleh sebab itu, Yesuslah yang diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk mengampuni dan menyelamatkan. Firman Tuhan dalam Alkitab memberitahukan kita hal ini, yakni di dalam Matius, Injil Matius pasal 28 ayat 18 berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-6 bagian A, Yesus dengan sebutan dirinya anak manusia, ia berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lagi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berfirman demikian bunyinya,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi setiap orang yang mau datang kepada Allah Bapa di surga, atau yang sering kita katakan kalau mau masuk ke dalam surga, Yesuslah jalannya. Datanglah kepada Yesus. Terimalah Dia. Percayalah Dia menjadi Tuhan dalam hidup pribadi kita. Maka kita telah menemukan jalan masuk ke surga. Melalui Yesuslah jalan keselamatan itu. Jadi jelaslah bagi kita bahwa Yesus itu telah diutus dari surga ke dunia ini, dan Ia menjadi korban menebus dosa manusia, dan Dialah yang ditetapkan dari surga sebagai jalan keselamatan itu. Puji Tuhan, demikianlah berkat dari firman Tuhan bagi kita semuanya pada saat ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.